Di bulan ini kita akan belajar, tentunya sudah 2 minggu terakhir ya, kita belajar tentang the wonderful of Jesus. Kita belajar betapa luar biasanya Tuhan kita. Kita belajar betapa dahsyatnya Tuhan kita. Di minggu yang pertama kita belajar dan meneladani bahwa Yesus berdoa. Kita belajar di minggu pertama bahwa doa itu adalah hal yang penting, betul ya? Masih ingat ya? Doa itu merupakan hal yang penting. Senior pastor kita ngajar di minggu pertama bahwa doa itu bukan sekedar ritual, tapi doa itu adalah sebuah hubungan yang bisa saudara bangun di setiap waktu saudara, di setiap kesempatan yang ada bagi saudara. Minggu kemarin kita belajar tentang Yesus melihat. Satu poin penting yang saya pelajari di minggu kemarin adalah ketika Yesus melihat, itu artinya Yesus peduli. Ketika Yesus melihat, itu artinya Yesus dekat dengan kita. Dan kesempatan sore ini kita akan belajar Yesus berjalan di atas air. Katakan sama-sama saya, Yesus berjalan di atas air. Untuk mengawali khotbah saya, mari kita buka teks Alkitab di Matius 14 ayat 22 sampai 27. Matius 14 ayat 22 sampai 27. Matius 14 ayat 22 sampai 27, Bapak Ibu Saudara menyimak, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya, sudah ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, mereka berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, di minggu pertama kita belajar tentang keterangan waktu atau waktu-waktu jaga tentara Romawi. Masih ingatkah? Ada 4 waktu jaga malam. Jaga malam pertama itu dimulai dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, ingat ya? Yang senior pastor ngajar kita di minggu pertama. Jaga malam kedua berarti jam 9 sampai jam 12. Jaga malam ketiga jam 12 sampai jam 3 subuh. Jaga malam yang keempat jam 3 subuh sampai jam 6 pagi. Dari kisah yang saya bacakan tadi buat saudara, kita bisa menemukan keterangan waktu kapan murid-murid mendahului Yesus ke seberang. Jadi peristiwa di dalam teks yang kita baca tadi terjadi setelah
Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya mau mengajak saudara untuk membaca Matius 14 ayat 15 supaya kita lebih memahami peristiwa ini. Kita lihat latar belakangnya sedikit. Ya, terima kasih. Ayat 15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Coba lompat, tolong di ayat 22. Jadi ayat yang saya bacakan tadi adalah peristiwa momen bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Di situ tercatat menjelang malam. Ayat 22. Sesudah itu Yesus segera, artinya berarti sesudah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahului Yesus. Mereka duluan ke seberang. Satu ayat lagi coba kita lihat. Supaya kita bisa memahami keterangan waktu yang ada di kisah ini. Yohanes 6 ayat 16. Yohanes 6 ayat 16. Di sini lebih jelas lagi. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Waktu saya mempelajarinya saya menemukan bahwa hari sudah mulai malam ini kalau kita orang Indonesia sebutnya petang, senja. Ya kan kalau lagi olahraga di Untan, menikmati langit yang indah, udah mulai warna orange, kira-kira kita sebut itu petang, senja. Belum jam 6 sore. Jadi dari teks yang saya bacakan tadi buat saudara, saya bisa simpulkan bahwa murid-murid ini pergi menyeberangi, mendahului Yesus ke seberang lewat danau ini sebelum jaga malam pertama. Sebelum jam 6 sore. Kita lihat slide-nya. Saya agak mutar-mutar dikit ya. Jarak perahu dari tepi danau adalah 5 sampai 6 kilometer. Di 2 minggu ini Bapak Ibu Gembala sudah hitung kira-kira jaraknya sejauh mana. Kalau saya setiap hari ngantar anak saya sekolah, jaraknya itu dari rumah ke tempat tujuan itu sekitar 7 kilometer. Rumah saya ke tempat ini kurang lebih 7 kilo. Saya tinggal di Imbon, Imam Bonjol. Kira-kira kalau 5 sampai 6 kilometer, kira-kira Serdam, Sungai Raya Dalam, kira-kira. Jadi posisi mereka sudah lumayan jauh. Kalau pergi mancing 5 sampai 6 kilometer itu lumayan jauh. Saya mau mengajak baca ayat agak banyak ya malam harinya. Yohanes 6 ayat 19. Tetapi dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, apakah bisa? Di Yohanes 6 ayat 19 ditulis seperti ini. Sesudah berlayar, berapa? 5 atau 6 kilometer. Jadi tadi yang ini bukan sekedar dugaan ya, tetapi tertulis di dalam Alkitab. 5 sampai 6 kilometer. Kita lihat dulu lokasi peristiwanya di mana. Ngomong danau ini danau di mana kan? Apakah Danau Tondano kah? Atau Danau Sentarum kah yang di hulu sana? Kita lihat lokasi peristiwanya dulu. Lokasi utamanya ada di Danau Galilea, tentunya bukan di Indonesia. Danau Galilea ini juga disebut Danau Tiberias atau Danau Genesaret. Ini petanya.
Ini Danau Galilea. Di sini ada kota-kota di bibir pantai. Ada Kapernaum, ada Genesaret. Jadi ini adalah danau yang cukup luas, saudara. Jadi danau ini punya ciri khas. Danau ini sering mengalami badai tiba-tiba. Nanti kalau saudara searching di Google Map atau Google Earth, situ bisa kelihatan ada perbukitan di sekitar danau. Jadi kondisi atau letak geografis danau ini bisa mengalami badai yang tiba-tiba. Kalau di Danau Sentarum, karena istri saya tinggal di dekat Danau Sentarum, itu sering ngalamin itu. Karena di dekat Danau Sentarum itu kan dikelilingi sama bukit-bukit. Jadi kalau hari udah mulai malam, rata-rata udah pada tidak berani nyebrang. Waktu saya mempelajarinya, saya menemukan ada fenomena yang disebut angin katabatik. Apalagi nih Pak? Atau angin gunung. Jadi angin yang mengalir menuruni lereng bukit. Dan Danau Galilea ini adalah danau yang terbesar di Israel. Danau Galilea ini adalah danau air tawar yang permukaannya itu terendah di dunia. Kalau saudara ingat, Bapak Gembala katakan di minggu pertama, dia 200 meter di bawah permukaan laut. Matius 14 ayat 34 akan terlihat tujuan dari para murid. Matius 14 ayat 34, setelah itu kita buka peta lagi. Matius 14 ayat 34. Nah, di Matius 14 ayat 34 ditulis bahwa ini kisah setelah Yesus berjalan di atas air. Berarti tujuan mereka adalah Genesaret. Pelan-pelan ya kita belajar ya. Kita lihat petanya. Biar kita bisa membayangkan situasi dan kondisi pada waktu itu. Jadi tujuan mereka ke sini, Genesaret. Waktu saya mempelajarinya, saya menemukan bahwa kira-kira lokasi para murid ada di timur laut. Kalau ke atas ini kan utara kan, ada di sekitar timur laut. Itu artinya berada di sekitar kota Betsaida. Karena Alkitab katakan mereka mau menyeberang. Berarti dari kata itu bisa ditemukan bahwa kemungkinan besar mereka ada di seberang Genesaret, di daerah sini, Betsaida. Dan Genesaret ini ada di barat laut. Cukup ya lihat peta, kita belajar geografi ya. Apalagi yang suka bolos-bolos zaman kelas geografi dulu ya. Nah, di ayat 24, kita bisa melihat situasi yang dialami oleh para murid. Mereka sudah 5 sampai 6 kilometer dari bibir pantai. Artinya, lokasi para murid sudah jauh dari yang namanya daratan. Kemudian, mereka diombang-ambingkan oleh gelombang. Situasi berikutnya, mereka menghadapi yang namanya angin sakal. Jadi mereka sudah 5 sampai 6 kilometer jauh dari bibir pantai. Mereka diombang-ambingkan gelombang, mereka menghadapi angin sakal. Sore hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita berfokus kepada situasi yang dialami oleh para murid. Tentunya yang dialami para murid bukan sekedar angin sepoi-sepoi. Tahu ya angin sepoi-sepoi ya? Kalau kita ke pantai bikin tidur siang, nyenyak benar itu. Bukan angin sepoi-sepoi. Kalau orang dayung dengan jarak 5 sampai 6 kilometer
membutuhkan waktu 1 sampai 2 jam. Kalau cuaca baik. Bagaimana dengan yang dialami oleh para murid? Sudah dayung 5 sampai 6 kilometer, yang dialami gelombang. Yang dialami angin sakal. Mereka berangkat sebelum jam 6 sore. Berarti kita bisa lihat di sini bahwa situasi yang dialami oleh para murid, selain mereka diombang-ambingkan, mereka menghadapi angin sakal, situasi keliling mereka gelap karena hari sudah malam. Mereka kira-kira sudah ada di tengah-tengah danau. Saya bisa katakan seperti ini, seolah-olah mereka sedang terjebak di tengah danau. Danau ini luasnya, panjangnya 21 kilo, lebarnya 13 kilo. Mereka jaraknya 5 sampai 6, berarti kurang lebih ada di tengah-tengah danau. Situasi malam hari, gelap. Yang mereka lihat sekeliling mereka, gelombang, ombak, badai, angin. Jadi akan mempengaruhi navigasi mereka. Kalau mereka dayung, akan mempengaruhi navigasi arah yang akan mereka tentukan. Karena zaman itu belum secanggih sekarang tentunya. Dengan situasi, kondisi diombang-ambingkan, dikelilingi kegelapan malam, seolah-olah mereka sedang terisolasi. Mungkin mereka tidak bisa lihat daratan yang akan mereka tuju di mana. Mau balik lagi udah telanjur 5 sampai 6 kilometer. Butuh waktu berapa jam lagi untuk balik. Dengan kondisi yang lumayan rame. Ombak tinggi, angin kencang. Dari situasi yang mereka alami bisa saja, aduh ini udah tidak ada tempat perlindungan lagi. Tidak bisa mengarahkan perahunya untuk menepi dulu karena sudah di tengah-tengah danau. Jadi situasi yang mereka alami tadi gelap, seolah-olah terjebak, terisolasi, dan tidak ada tempat untuk berlindung. Zaman dulu belum ada SAR yang bisa ditelepon. Monitor ketua, belum ada. Oke, serius lagi. Jadi seolah-olah mereka terisolasi, terjebak di tengah-tengah dahsyatnya gelombang, dahsyatnya angin sakal itu. Artinya kalau mereka ada dalam kondisi ini, jauh daripada yang namanya rasa aman. Sewaktu-waktu gelombang atau angin bisa saja membalikan perahu mereka. Beberapa murid-murid itu latar belakangnya nelayan. Mereka profesionalnya nelayan. Murid-murid Kristus, ingatnya nama-namanya ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara ya. Ada Musa, ya kan? Yosua, itu Alkitab Perjanjian Lama. Ada Simon yang disebut Petrus. Latar belakangnya seorang nelayan. Ada seseorang yang bernama Andreas. Ada juga Yakobus, Yohanes anak Zebedeus. Mereka latar belakangnya profesionalnya seorang nelayan. Tetapi dengan situasi yang mereka alami, berjam-jam mereka berdayung, seolah-olah apa yang mereka lakukan terlihat sia-sia. Seolah-olah apa yang mereka lakukan perjuangannya sia-sia. Pasti yang punya latar belakang profesionalnya nelayan, wah udah tuh. Udah keringat, udah campur air danau itu. Basah kuyup pasti. Capek, enggak usah ditanya. Kelelahan, iya. Stres, pasti. Karena mereka menghadapi angin sakal. Angin sakal itu angin yang mendorong mereka kembali. Jadi kalau arah tujuannya ke sana, angin itu dorong balik.
Itu angin sakal. Mereka mau maju, angin sakal mendorong mereka untuk mundur. Jadi susah payah mendayung. Berarti tenaganya pasti terkuras. Karena di teks yang kita baca tadi di awal, Yesus datang pada jam 3 malam atau jam 3 subuh. Kalau kita hitung Yesus datang jam 3 malam, mereka berangkat sebelum jam 6 sore, kira-kira 9 jam tuh. Gitu. Nggak ada pakai hati, monitor ketua tolong, nggak ada. Mereka diombang-ambingkan, dikacaukan dengan yang namanya gelombang, dengan yang namanya angin sakal. Perahu yang mereka dayung bisa saja tidak terkendali. Yang seperti saya bilang tadi, tidak bisa dinavigasi dengan baik. Jadi dari gambaran ini kita bisa melihat bahwa para murid sedang dalam kelelahan secara fisik. Tentu mereka kedinginan. Waktu air menghantam, gelombang menghantam perahu, kan pasti air pada masuk juga kan? Iya kan? Jadi ada yang sibuk dayung, ada yang sibuk keluarin air supaya tidak tenggelam. Terus Petrus bilang sama Thomas, Mas, yang lain dayung, yang lain buang air, kau kenapa? Sorry, saya lagi sibuk. Lagi megang tuh 12 bakul sisanya tadi. Alkitab tidak bilang gitu ya. Haleluya. Biar enggak tegang aja. Oke, enggak lucu bapak-bapak, biasanya jokesnya memang agak garing. Jadi memang situasinya mereka basah kuyup, stres, frustasi, mau maju tidak bisa maju karena kehalang sama angin sakal. Jauh dari yang namanya rasa aman, dan kapal yang mereka tumpangi bisa tenggelam kapan saja. Tahun 2022, seingat saya, kami dan staf pelayanan di tempat ini, yang kerja di sini, kami janjian untuk liburan ke Temajo. Tentunya kalau liburan, seru, senang, excited. Subuh-subuh kami sudah siap-siap, berangkatlah kami. Sudah dekat-dekat ke tempat titik pelabuhan kecil itu untuk bawa kami ke Temajo. Saya lagi bawa mobil, saya lihat, angin kencang Pak, gelombang agak tinggi. Saudara tahu waktunya bulan berapa kami pergi waktu itu? Desember. Di saat gelombang lagi tinggi-tingginya, angin lagi kencang-kencangnya. Pergilah kami berapa orang, rame. Apakah cuma kami yang muda-muda? Tidak. Anak-anak kami juga ikut. Apakah yang sementaran saya saja yang pergi? Tidak. Yang lebih senior dari saya ada. Ada Pak Budi pergi. Ada Mr. Yopi pergi. Dan bahkan Ibu Bapak Gembala juga ikut. Pergilah kami naik 2 perahu. Tidak terlalu kecil, tapi cukup untuk membawa kami puluhan orang. Waktu itu ada 2 perahu. Kami pergi dari sungai dulu, sungai kecil. Oh, itu masih nyanyi-nyanyi. Apa yang tahu, masih semangat tuh. Nyanyi-nyanyi. Suasana hening, tenang. Pas lewat muara, agak goncang-goncang dikit. Bagi kami biasa, pertemuan air laut sama sungai aman. Lama-lama kok makin kencang ombaknya. Posisi anak saya yang paling besar, dia duduk di depan. Sama Pak Budi, sama Pak Tua, sama Mak Tua, dia duduk di depan. Saya sama istri saya paling belakang. Opa Wilan sama Oma Wilan ada di tengah-tengah. Ombak mulai kencang. Yang tadinya nyanyi, Allah sanggup, udah mulai senyap. Aku lihat kan biasa mereka 2 orang yang bertugas navigasi itu kan, sudah mulai agak-agak panik. Kencang ombaknya. Masuk airnya. Pakai life jacket, pakai semua. Pakai life jacket yang warna orange itu.
Sebagai bapak-bapak yang mencintai istri dan anak, saya juga pakai. Udah tegang di belakang. Tuh ombak, bung, bang. Jarak kami sama perahu kami, teman kami agak lumayan jauh, sekitar 1-2 kilo gitu. Kami bisa lihat tapi agak samar-samar. Air masuk. Anak saya di depan udah basah kuyup. Beberapa orang sudah muntah-muntah. Jadi dari kondisi yang para murid alami, dengan pengalaman saya yang tidak ada apa-apanya itu, tentunya bukan hanya saya saja ya, semua tim teman-teman staff juga ngalamin. Saya bisa mencoba berimajinasi, membayangkan situasi apa yang terjadi ketika sedang di tengah-tengah danau, ombak yang kencang, diperkirakan kalau dari yang dialami oleh para murid ini angin sakal, diperkirakan tinggi ombaknya itu 2-4 meter. Itu sapuannya itu lumayan kencang. Kami aja mungkin 2 meter waktu itu, udah nggak ada tuh nyanyi alas, udah senyap. Dep, 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 udah tegang. Di dalam hati itu berdoa terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sampai kami ke tempat tujuannya, Tuhan tolong. Udah nyampe di Temajo, kan Bapak Ibu kan pengen ending yang terbaik kan. Sudah nyampe ke Temajo, sebelum nyampe ke pantainya, udah lompat semua kami saking senangnya. Udah lompat, pas udah mau malam, mau tidur, lihat di depan pantai bergelora, saya bangun subuh-subuh, nggak bisa tidur, Tuhan tolong besok pagi mau pulang jam 6 pagi. Tapi endingnya aman, pagi-pagi jam 6 biasa lancar. Tapi saya bisa membayangkan apa yang kira-kira dialami oleh para murid dengan situasi, kondisi yang mereka alami. Yesus turun dari bukit sehabis berdoa, lalu berjalan di atas air sejauh 5-6 kilometer untuk mendatangi murid-muridnya. Bantu saya di Markus 6 ayat 48. Kita lihat perbandingan di Markus 6 ayat 48. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Kira-kira jam 3 malam. Berarti sudah memasuki jaga malam yang keempat. 9 jam sudah para murid berjuang di tengah danau. Ia datang kepada mereka, Yesus datang kepada para murid, berjalan di atas air. Firman Tuhan berkata, ia hendak melewati mereka. Secara hukum fisika, logika kita manusia, itu peristiwa yang mustahil. Apa sih penjelasan ilmiah yang bisa membenarkan bagaimana seorang manusia yang mungkin kira-kira setinggi saya tingginya 181, berat 70-80 kilo, yang bisa berdiri di atas permukaan air dan berjalan sejauh 5-6 kilometer ke tempat para murid berada. Tapi sore hari ini, kita tidak sedang mencoba memahami hukum fisikanya. Tetapi kita sedang mencoba memahami dan mengerti otoritas di balik hukum fisika tersebut. Artinya logika berpikir kita harus digeser nih. Sehingga menjadi pola pikir yang berkata seperti ini. Siapa Yesus? Who is Jesus? Sehingga ia berjalan di atas air. Yesus melakukan tindakan yang mustahil dari hukum gravitasi.
Yesus menaklukkan yang namanya hukum alam. Berarti apa yang bisa kita pelajari? Oh, waktu kita baca teks Alkitab, Yesus mendatangi para muridnya dengan berjalan di atas air. Itu berarti Yesus sedang klaim dirinya bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Katakan amin. Kita bersyukur Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang berdaulat penuh. Kita bersyukur karena otoritasnya melampaui logika kita berpikir, melampaui hukum-hukum alam. Saya bacakan lagi kepada saudara ayat 26-27 di Matius 14. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, di sini terlihat respon dari para murid. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27 itu, tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Slide berikutnya. Para murid melihat ada sosok yang hendak melewati mereka. Namun karena sekelilingnya situasinya gelap, mungkin penglihatan terhambat karena ombak yang tinggi, mereka tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Dan respon mereka adalah kaget dan berteriak. Katakan hantu. Kaget mereka. Di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah situasi yang genting, mereka melihat sosok makhluk yang berjalan, hendak melewati mereka. Alkitab berkata, mereka terkejut. Waktu saya mencoba menggali kata ini, saya menemukan bahwa, pikiran mereka tuh lagi kacau. Bingung. Gelisah. Jadi mereka tidak bisa loading, tidak bisa memproses apa yang mereka lihat. Dengan jarak pandang yang terbatas, situasi gelap, genting, angin sakal, di tengah-tengah kepanikan mereka teriak, hantu. Alkitab berkata, tapi dengan segera. Alkitab tulis, tetapi dengan segera. Nggak nunggu-nunggu. Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Jadi di dalam ketakutan para murid, di dalam kegelisahan para murid, di dalam kepanikan para murid, udah letih, capek, betapa kacaunya pikiran mereka. Bahkan ada beberapa dari mereka teriak, hantu, berteriak-teriak, takut gitu. Di balik guncangan yang para murid itu alami, Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah itu artinya begini, beranilah, kuatkanlah hatimu. Jadi waktu Yesus katakan tenanglah, itu bukan himbauan. Itu perintah untuk mengubah kondisi emosional para murid. Yesus menegaskan, tenanglah, beranilah, kuatkan hatimu. Dia bilang, aku ini. Beberapa bulan yang lalu kita belajar, dia sedang katakan, ego eimi. Dia sedang menyatakan keilahiannya. Dia sedang menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang berdaulat. Allah yang hadir di tengah-tengah badai gelombang yang mereka alami. Terus Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut ini artinya Yesus sedang ngomong kepada mereka, berhenti jadi takut, stop, takut. Kira-kira seperti itu. Jadi harus hentikan tuh tindakan takut. Mengapa harus berhenti takut? Karena dia berkata, aku ini, ego eimi.
Aku adalah Allah yang berdaulat ada di sini. Berarti kehadiran Tuhan yang berdaulat cukup untuk menghentikan segala ketakutan. Yesus meminta muridnya untuk tenang, jangan takut. Sebab Yesus lihat mereka. Bukan samar-samar, dia lihat mereka dengan jelas. Walaupun para murid tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Tentu di tengah kepanikan, kelelahan, mereka tidak bisa fokus. Mereka tidak bisa memproses apa yang mereka lihat. Di tengah kondisi yang bagi para murid ini sudah putus asa, sudah tidak ada lagi pengharapan, genting, panik. Di tengah kondisi ini Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Slide berikutnya. Peristiwa Yesus berjalan di atas air menunjukkan keilahiannya sebagai anak Allah. Itu artinya dia Allah yang berdaulat atas ciptaannya. Dia adalah Allah yang berotoritas. Jika kita menghadapi tantangan atau segala usaha kita, sebentar saya minum. Kelihatannya tidak ada kemajuan. Atau hari-hari ini kondisi kita sangat melelahkan. Maka saudara dan saya perlu pahami. Bagi Yesus semua tantangan para murid tidak menjadi halangan untuk dia menyatakan pertolongannya sebagai anak Allah yang Maha Kuasa. Sebuah peristiwa yang singkat tetapi begitu berarti. Sebuah cerita yang singkat tetapi begitu dalam maknanya. Sore hari ini apa yang bisa kita pelajari tentang kisah Yesus berjalan di atas air dan kondisi situasi para murid? Saya mau mengajak kita untuk membaca di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa? Menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadikan ayat ini sebagai poin penting ketika kita membaca Alkitab atau kita belajar firman Tuhan. Jadi harus ada sesuatu yang kita ambil manfaatnya. Hal apa yang bisa memperbaiki kelakuan kita sehingga kita dituntun di dalam kebenaran. Jadi poin apa yang akan kita hidupi sehari-hari ketika kita belajar tentang the wonderful of Jesus, Yesus berjalan di atas air. Sore hari ini kita menemukan satu poin penting, yaitu Yesus berdaulat penuh. Katakan kiri kanannya, Yesus berdaulat penuh. Di tengah kegelapan malam, ketika para murid capek, lelah, putus asa, seolah-olah sedang terjebak di tengah-tengah danau, ada gelombang di situ, ada angin sakal di situ. Para murid melihat gelombang, melihat angin sakal, tentu mereka akan bilang, oh bentar lagi nih kayaknya kita tenggelam. Waktu para murid sedang menghadapi situasi yang genting, Yesus tidak menunggu sampai cuaca membaik dulu. Yesus tidak buka HP dulu, cek cuaca hari ini seperti apa, tunggu angin reda lah. Nanti aku basah juga nanti kalau jalan ke situ. Yesus tidak tunggu cuacanya membaik. Atau Yesus teriak dari bibir pantai, kan dia bisa lihat
5-6 kilometer. Dia teriak dari bibir pantai. Hai kalian semua yang di sana. Semangat. Yesus secara pribadi berjalan di atas air, melintasi gelombang, melintasi angin sakal untuk mendatangi mereka, para murid. Hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami yang namanya gelombang hidup. Dahsyatnya luar biasa. Angin sakal seolah-olah menahan saudara untuk bergerak maju. Saudara seolah-olah tertahan. Sehingga hari-hari ini saudara, aduh capek, stres saya Pak. Nggak mampu lagi saya Pak. Saya pengen berhenti. Saya pengen angkat bendera putih. Saya putus asa Pak. Karena saya tidak mengalami pertolongan sampai hari ini. Yang hari-hari ini saya alami, saya jauh daripada rasa aman. Ingat saudara, Yesus tidak menunggu badai reda. Yesus tidak tunggu badai reda dulu. Atau dia tidak dari bibir pantai, dia cuma sapu gini. Dia singkirkan, tidak. Tapi Yesus mau mendatangi. Seperti para murid, Yesus mau mendatangi saudara malam hari ini, sore hari ini. Yesus mau mendatangi saudara di tengah-tengah musim kehidupan yang saudara jalani. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berjuang dengan kondisi kesehatan saudara. Setiap bangun pagi selalu ada yang tidak beres dari kondisi badan. Saudara berjuang. Saudara hari-hari berdoa minta kesembuhan. Mungkin juga hari-hari ini ada orang-orang yang dari antara saudara yang berjuang mempertahankan keutuhan rumah tangga. Siang malam banting tulang, banting pintu untuk memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga. Karena sedang dihimpit sama ekonomi. Saudara, lelah menjalaninya Pak. Sehingga tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena kita lebih fokus kepada tekanan, kita lebih fokus kepada permasalahan yang kita hadapi. Atau mungkin sehari-hari ini ada saudara yang datang ke tempat ini berjuang untuk mempertahankan rumah tangga saudara yang di ujung tanduk. Atau mungkin dari antara saudara yang hari ini datang berjuang untuk merawat anggota keluarga yang sakit. Yang bertahun-tahun ini belum sembuh-sembuh. Saudara urus, menyita waktu, menyita uang yang pasti, tenaga apalagi. Sehingga apa yang saudara alami seolah-olah menahan saudara untuk bergerak maju atau untuk melangkah maju. Sehingga saudara tidak mau atau tidak berani untuk mengambil the next step. Tahun depan saya mau ngapain ya? Aduh saya masih ngurus ini, aduh capek Pak. Belum bisa ngambil keputusan. Ataupun dari antara saudara, para orang tua yang hari-hari ini berjuang untuk menolong anak-anak saudara yang terlibat dalam pergaulan buruk dan obat-obatan yang terlarang. Ataupun hari-hari ini saudara yang berjuang habis-habisan untuk lepas dari dosa, untuk lepas dari keterikatan akan dosa, lepas dari keterikatan akan penyelewengan seksual, yang hari-hari ini masih terikat dengan yang namanya pornografi, terikat yang namanya seks bebas. Ingat, Yesus adalah Allah yang berdaulat. Yesus mau menyatakan identitasnya. Selama ini mungkin gelombang yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang kita takuti. Tetapi saudara percaya, karena dia adalah Allah yang berdaulat.
Justru hal-hal yang kita takuti itu, gelombang-gelombang yang tinggi itu, yang akan jadi tempat untuk Yesus melangkah dan mendatangi kehidupan kita. Ketika kita belajar sore hari ini bahwa Yesus adalah Allah yang berdaulat penuh, itu artinya kehadiran Yesus yang terpenting di dalam kehidupan kita. Yesus mendatangi murid-muridnya, berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, dalam setiap musim kehidupan kita, kehadiran Yesus begitu penting. Mazmur 62 ayat 2-3. Mazmur 62 ayat 2-3. Mazmur yang ditulis oleh seorang raja. Ayat ya. Ini seperti syair lagu-lagu lama. Kalau saudara ingat, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud yang menulis Mazmur ini mengarahkan fokus hanya kepada Tuhan. Daud merasa tenang karena dia tahu siapa yang memegang kendali kehidupannya. Daud sedang menjadikan Allah sebagai satu-satunya sumber kehidupan, sumber keselamatan dalam kehidupannya. Satu-satunya fondasi, benteng di dalam kehidupannya. Dari ayat ini, mari saudara, arahkan fokus kita hanya kepada Allah. Jangan biarkan kekhawatiran akan masa depan menghilangkan fokus saudara. Jangan biarkan kecemasan, ketakutan menghilangkan fokus saudara. Ingat, di dalam Yesus ada ketenangan. Karena Yesus yang memegang kendali kehidupan saudara. Untuk itu, jadikanlah Yesus satu-satunya sumber pengharapan. Jadikan Yesus satu-satunya yang diandalkan. Satu-satunya yang kita percaya. Sebab Yesus Allah kita adalah kota benteng dalam kehidupan kita. Dia adalah gunung batu. Artinya tidak bisa digeser. Gunung batu itu bisa berbicara tentang tempat perlindungan dari badai bahkan cuaca-cuaca yang ekstrim. Gunung batu itu fondasinya kokoh. Waktu kita menjadikan Tuhan kita adalah gunung batu, itu artinya situasi boleh saja berubah. Tetapi kita tetap percaya Allah kita Immanuel. Situasi kiri kanan bisa saja berubah, tetapi kita tetap percaya Yesus menyertai kehidupan saya. 2026 bisa saja banyak prediksi, tetapi waktu kita menjadikan Tuhan kita adalah kota benteng kita aman di dalam Tuhan. Karena Dialah Immanuel. Dialah gunung batu keselamatanku, kata Daud. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Artinya, tidak akan tergelincir. Tidak dapat diguncang. Dan tidak dapat digoyahkan.
Sebab dialah gunung batu, dialah keselamatan, dialah kota benteng. Dan kita tidak akan goyah. Melalui kehadiran Yesus Kristus. Yesus berkata kan sama murid-muridnya, tenanglah, aku ini jangan takut. Beranilah, kuatkan hatimu. Seperti pesan firman Tuhan, firman Allah kepada Yosua, waktu dia mau memasuki tanah perjanjian. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Bahkan dua kali tercatat dalam ayat 6 dan ayat 7 di Yosua 1. Kuatkan, teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Katakan kiri kanannya, stop takut. Stop takut. Karena ego eimi, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kehidupan Yesus yang berdaulat cukup untuk menghentikan khawatir, cemas, ketakutan. Yesus cukup. Masa depan berarti Yesus cukup. Waktu saudara membangun rumah tangga, Yesus cukup. Di masa putih rambut Bapak Ibu Saudara, Yesus cukup. Khawatirkah dengan masa depan atau siapa pasangan hidupku nanti Tuhan? Yesus cukup. Nanti pekerjaanku gimana tahun depan ini gimana? Tuhan ekonomi nanti kok? Yesus cukup. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ayat yang terakhir yang kita baca pada sore ini. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebelum kita baca ayat ini, saya coba kasih tahu saudara latar belakang kenapa hal itu tertulis. Jadi kitab Ratapan ini adalah kumpulan dari puisi-puisi duka atas kehancuran yang dialami oleh Yerusalem oleh tentara-tentara Babel. Jadi surat Ratapan ini atau kitab Ratapan ini dipenuhi dengan kesedihan, penderitaan, dan gambaran kehancuran yang begitu mengerikan. Tetapi ayat ini berkata seperti ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23. Selalu baru apa? Tiap pagi besar kesetiaanmu. Bagi kita, hari ini, ayat ini adalah jangkar dalam kehidupan kita. Bagi kita, hari ini, ayat ini adalah kekuatan bagi jiwa kita. Bahkan di dalam gelombang sekalipun, angin sakal, badai, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmatnya tidak habis-habisnya. Dan bahkan kesetiaannya besar. Kesetiaannya besar. Setelah ini kita akan nyanyikan satu pujian. Jadi waktu pujian ini dinaikkan, nyanyilah dengan sungguh-sungguh, buka hati saudara, dan jangan melewatkan momen yang penting pada sore hari ini untuk saudara berjumpa dengan Allah yang berdaulat, yang mau hadir di tengah-tengah musim kehidupan saudara.